Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing sedikit setelah saya pelatihan selama seminggu di BPTK dan saya dapat beberapa jurus pendekar. Ciat gitu, harusnya seperti itu. Nah, 7 jurus itu apa aja sih? Yang satu adalah jurus kenali potensi. Nah, ini adalah beberapa hal yang sangat menunjang untuk pembelajaran kita. Kita kan maunya murid-murid itu murid-murid yang sehat mentalnya dan juga dia berkembang secara optimal. Nah, ini yang pertama, kenali potensinya. Ini sangat penting sekali untuk pembelajaran. Dan yang kedua adalah kelola emosi. Selain EQ juga sangat penting. Jadi, bagaimana cara kita mengelola emosi? Selain gurunya juga harus selesai pada dirinya sendiri, tapi anak-anak murid juga harus selesai dengan dirinya sendiri. Bisa mengelola emosinya, dengan kematangan emosi, dia bisa berkembang dengan lebih baik. Dan selanjutnya adalah tumbuhkan resiliensi. Nah, ini yang kadang-kadang daya lenting anak-anak kita itu rendah. Makanya kita kalau misalnya sangat-sangat bisa sih harus bisa menumbuhkan kembali motivasi kepada anak-anak. Ini namanya tumbuhkan resiliensi. Karena anak-anak sekarang kan banyak ini ya, sarananya sudah tersedia semua sehingganya daya juangnya agak rendah. Sehingga kalau misalnya baru gagal sedikit udah melempem. Makanya akhirnya resiliensi ini sangat penting. Oke, itu jurus yang ketiga. Dan jurus yang keempat apa sih? Jaga konsistensi. Udah kita bikin kebiasaan baik, ternyata tidak terjaga konsistensinya. Itulah yang paling sedih kita ya kalau kayak gitu. Kita udah belajar sama-sama anak-anak juga udah mengerti, tapi kemudian tidak terjaga konsistensinya, akhirnya hilang begitu saja. Itu juga nggak mungkin ini. Nah, ini saya dikasih jurus yang keempat. Jurus yang kelima apa? Jalin koneksi. Jalin koneksi itu kita harus bisa berhubungan baik dengan siapapun sehingga bisa berkolaborasi. Karena kesuksesan pembelajaran di sekolah itu tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua, masyarakat, dan warga sekolah semuanya. Jadi makanya jalin koneksi. Dan yang keenam adalah bangun kolaborasi. Ya, seperti tadi sudah jalin koneksi, maka kita harus bangun kolaborasi semuanya sehingga anak berkembang lebih optimal. Dan yang terakhir, menata situasi. Nah, menata situasi ini tentang dengan lingkungan yang ada di pembelajaran anak-anak. Biasanya menata situasi dari pihak sekolah menyiapkan sesuatu yang menyenangkan, aman dan menyenangkan. Mungkin itu saja nih 7 jurus ini. Tapi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kelola emosi. Tepuk tangan buat semuanya. Ada yang pernah tahu tentang emosi? Emosi itu perasaan, betul. Ada lagi? Apa ya? Saya kasih kertas nih, buat apaan kertas nih Bu Pika? Masih kasih kertas. Coba dipegang-pegang kertasnya. Gak usah dikasih nama karena bukan ulangan. Ya, ini kelola emosi. Kita mau lihat kertas ini, apa yang terjadi sama kertas. Oke. Ini, kita mau belajar tentang bermain kertas emosi. Kertas emosi ini boleh ibu-ibu perlakukan seperti apa saja. Seperti emosi misalnya. Kalau misalnya kesel, maka kertas ini boleh remek-remek. Kesel, remek gitu. Kalau keselnya dikit, remaknya dikit aja. Karena kan keselnya dikit. Tapi kalau misalnya kita senang, maka sayang-sayang. Karena senang kan ya, merespon. Jadi di sini peserta diminta untuk merespon cerita yang nanti saya akan ceritakan. Kemudian jika merasa senang, kertasnya dapat diusap. Jika merasa kesal, kertasnya bisa diremes. Dan jika merasa marah, kertasnya bisa disobek, terserah. Oke? Nah, ceritanya seperti ini. Jeng jeng jeng. Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang udah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motornya mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai sekolah. Gimana perasaannya? Sebel. Nah, sebel boleh di sebel tuh boleh di iya, sebel, bokeh. Sampai Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya terlambat." Gimana perasaannya? Udah ketinggalan, udah motor mogok, terus masuk kelas ternyata ada yang telat. Gimana perasaannya? Makin lanjut. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu baru tersadar bahwa bahan tersebut nggak ada. Dicari ke sana kemari nggak ada.
Nah, terus akhirnya Bapak Ibu guru melanjutkan, ya udah deh lanjut aja deh. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Gimana perasaannya? Sebel banget tuh. Sebel banget, kayaknya nggak selesai-selesai nih urusan. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, lagi seru-serunya ngajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata lagi tidur. Gimana perasaannya? Tambah kesel. Lanjut. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena mau ketemu ibu-ibu yang cantik ini. Dan tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi, soalnya bapaknya masuk ICU. Nah, gimana tuh? Merasa bersalah. Tadi udah marah-marah sama Andi ya. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak, Bu, saya ketemu ini di jalan. Kayaknya tadi saya isinya buku dan ada nama sekolahnya. Jadi saya bawa. Barangkali Ibu tahu siapa pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu bahan ajar yang jatuh, ya. Dan tadi dicari-cari, Andi dan pamannya pun berpamitan. Gimana rasanya? Makin tambah merasa berdosa. Aduh, salah nih kita nih. Lanjut. Bapak Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh gembira. Lanjut ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kondisi kertasnya? Ada yang udah dirobek sama Bu Husnul? Gimana Bu Husnul perasaannya? Agak kesel dikit sih kalau dirobek. Tapi terakhir Ngerasa bersalah banget. merasa bersalah banget sama Andi ya. Ternyata bapaknya sakit dan dia itu. Terus nomor 2, Bu Salsa. Apa Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang dilakukan di kertas? Iya, akhirnya jadinya menyesal. Padahal nggak usah marah-marah dulu ya. Cari dulu kebenarannya. Cari dulu kebenarannya. Terus jika kertas ini adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kita harusnya kan nanya dulu. Iya, cross check dulu ya, jangan tiba-tiba marah. Tapi kalau udah emosi emang bisa minta maaf. Tapi kalau udah emosi emang bisa. Kesel banget gitu loh, gak mungkin. Nah itu kadang-kadang emosi kita menguasai semua tingkah laku kita. Nah itu makanya kita harus kelola ya emosi seperti itu. Lanjut. Bapak yang tadi. Nah sekarang kita mau belajar dan saya akan sharing tentang pembelajaran kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Jadi kita belajar untuk mengatur emosi kita. Bagaimana kita memperlakukan teman-teman ketika mengajar diri kita sendiri. Nah ini ada beberapa bagiannya. Sosial emosional ini terdiri dari self awareness, self management, terus responsibility, decision making, relationship, skill, dan social awareness. Nah selanjutnya, ini dia. Yang pertama kali untuk pembelajaran sosial emosional yang paling penting adalah pertama penyadaran diri. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tuh lagi emosi. Nah makanya kita harus bisa menamai. Kemampuan untuk memahami emosi pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Itu yang paling pertama harus tahu. Kadang-kadang kita ambek-ambekan nggak tahu juntrungannya. Itu harus tahu kenapa kita marah. Nah itu. Nah anak-anak juga sama. Kadang-kadang nggak tahu dia marah karena apa. Nah itu kita harus tahu penyadaran diri. Bagaimana kita bisa mengelola kalau kita tidak tahu itu apa. Nah itu yang terjadi kadang-kadang. Paling dasar sekali harus tahu. Oh saya lagi marah. Oh saya lagi senang. Oh saya lagi sedih. Seperti itu. Kemudian apalagi?
setelah agak naik, anak-anak sudah tahu, kamu marah ya nak, kamu kecewa ya nak. Coba, nah jadi kadang-kadang kita harus juga, misalnya ada anak yang benar-benar sedih, kenapa nak? Kamu sedih? Tanya. Kan kadang-kadang mereka juga nggak tahu nih bu, saya di rumah saya begini. Nah itu yang kita harus ajarin ke mereka, kamu lagi sedih ya nak? Dinamai, biar juga tahu. Ya betul, divalidasi, verifikasi dulu nih. Oh bener nggak sih kamu lagi kayak gini? Enggak bu, orang saya ngantuk gitu. Bisa juga jadi kayak gitu kan. Nah kalau udah tahu penyadaran diri, maka akhirnya lanjut nih, kita naik lagi levelnya, bisa dikelola. Oh kalau lagi marah ya ketawa, jangan kalau lagi marah ya nangis, nggak mungkin. Bisa ada juga sih yang nangis kalau misalnya dia punya luka batin, biasanya gitu. Kalau orang-orang yang punya luka batin biasanya lebih sering nangis, lebih sering tersentuh, biasanya seperti itu. Nah, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu cara untuk menenangkan diri. Jadi ketika kita marah, marahnya berdiri, maka kita duduk dulu. Jangan sambil marah berdiri. Kalau memang itu diatur napasnya. Nanti ada lagi bagaimana caranya kalau misalnya kita lagi dalam keadaan marah sekali, maka napasnya diatur terus biar nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita sudah bisa seperti ini, maka bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Setelah penyadaran diri sebenarnya sudah bisa nih dia mengambil keputusan. Nah pada dasarnya kan kita mau ngajarin anak-anak ke arah situ ya. Nah setelah itu apalagi yang ditampilkan? Terampil berelasi. Ya udahlah, jadilah temanan yang sehat. Kadang-kadang kalau sudah marah kita nggak bisa mendamaikan. Makanya ditenangkan dulu anak, kemudian baru bisa diredakan. Dan setelah itu yang terakhir adalah peduli sosial. Peduli sosial ketika anak sudah mulai peduli, maka yang terjadi adalah nanti ada timbul rasa empati, dia lebih menghormati orang lain, dan dia lebih bertoleransi. Itu sebenarnya keinginan kita. Jadi jangan sampai sebenarnya orang-orang yang pintar malah tidak berempati kepada orang lain, itu yang salah. Ya kan? Kita juga harus mengajarkan karakter sama anak-anak. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Apalagi nih? Wah, kayaknya udah selesai. Wah, terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Nah, ini sebenarnya jurnalnya yang tadi ya. Nah, tuh konsep sel ini seperti ini. Iya. Nah, kan ini akhirnya nih, mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional? Karena kepedulian sebagai dasar pembelajaran dan emosi itu mempengaruhi suasana belajar. Ya coba lagi marah-marah ya, terus suruh ngapalin sosiologi, nggak bakal mungkin. Marah-marah anak. Makanya kan harus ini juga. Nah, tujuan yang ingin dicapai dan pemecahan masalah. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa memanage emosinya dengan baik, itu pasti dia bisa memecahkan masalah, apapun masalahnya gitu. Makanya ya lingkungan juga mempengaruhi seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Ada self awareness, mengenali peta emosi. Dipoto Pak, boleh foto? Iya, nanti anak-anak juga bisa menamai emosi-emosinya. Nah, seperti happy, excited, tender. Kan emosi itu kan sesuatu, respon terhadap sesuatu. Itu bisa ada 3 hal, perilaku, kemudian pengalaman dia secara objektif, secara subjektif, dan ini pengalaman dia menghadapi sesuatu, memecahkan masalah. Jadi ya itu, apakah dia bahagia, apakah dia senang. Nah kadang-kadang respon yang ini misalnya harusnya kalau sedih ya nangis, kalau gembira ya ketawa gitu. Tapi ada juga kalau yang udah kelainan, dia akan berubah, beda malahan. Ya kayak orang gila itu kan dia udah nggak tahu responnya kayak apa. Seperti itu. Nah, nanti terus setelah bisa mengendalikan diri. Nah, kalau mengendalikan diri kan di otak kita tuh yang mengendalikan diri emosi itu sebenarnya ada di otak kita, namanya reptil, neokortek, limbik, dan reptil, ada 3 kan. Nah, kalau ini biasanya norma-norma, ini emosi limbik itu. Reptil ini adalah emosi yang agresif. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang ini ya, game,
itu sebenarnya yang di apa namanya core-nya yang dirusak reptilnya. Makanya anak lebih agresif kalau dia main game. Kenapa sih timbul tawuran? Tawurannya tuh sekarang sadis-sadis ya, bawa ini segala macam, apa nggak kayak zaman dulu. Ya karena didikannya adalah didikan game. Dan itu akan mengeluarkan sistem adiktif. Jadi dia kepengen terus berantem gitu. Ada kan anak yang kepengen terus berantem. Nah, ini bisa dilihat nih kalau misalnya, nah sebenarnya ini kalau misalnya ada yang bersilang pendapat gitu, keras-kerasan, sebenarnya reptil yang sedang bekerja gitu. Aku nggak suka, aku juga nggak mau. Nah itu udah keras seperti itu reptil dia yang bicara. Tapi ketika dia misalnya menggunakan neokorteknya, itu sudah norma-norma yang ngomong, oh ini, oh emosinya harus makanya dino itu sebenarnya. Terus, nah kalau ini dia bagaimana caranya supaya kita lebih tenang. Di sini regular. Sistem limbik yang pegang. Itu. Nih, anak-anak kecil kalau di luar negeri dia belajar seperti ini. Kalau dia sudah marah, dia akan membuat otaknya di tangan. Jadi kalau misalnya dia marah, berarti udah gini sekali. Nah, harus ditahan gitu, menutup kembali kepalan tangan. Dengan kata ini, latihlah diri emosi dengan menggunakan tanda tanya. Pertama, terima dulu. Tarik napas dalam-dalam, jangan ditolak, ditahan, kemudian dikeluarkan. Terus amati bagaimana reaksi yang terjadi di kepalamu, apa dia marah, sedih. Nikmati dengan duduk, tenang, yakin bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Itu menahan marah juga. Nah, kadang-kadang emosi itu, kan kita langsung respon ya. Langsung tindakan jadi marah gitu kan. Kamu sih ini gitu. Coba ketika dia merespon marah, kita tenang, kita yang harus tenang. Maka ada namanya jeda. Ada jedanya. Diam dulu. Kalau kita marah sebenarnya, tapi karena kalau kita respon langsung maka akan terjadi marah. Tapi makanya tenangkan diri kita dulu aja. Jadi biar kita nggak sampai marah. Nah, atau roda pilihan. Nah, jedanya itu macam-macam. Misalnya memaafkan, atau misalnya salaman aja deh. Ya kan? Shake and take turn. Nah, go to another game. Ya udah deh, udah berhenti aja deh gitu. Jadi jedanya itu ditukar dengan yang ini, atau misalnya yuk kita yuk dialihkan. Jadi dia tidak benar-benar marah, tapi dialihkan ke hal-hal yang bisa menjeda kemarahan itu. Sebenarnya ada macam-macam. Nah, saya tanya satu-satu. Kira-kira kalau misalnya kamu mau marah, di jedanya yang enak bagaimana? Kalau saya jedanya nggak berinteraksi dulu dengan sesuatu yang membuat marah. Jadi saya itu yang walk away mungkin. Iya, walk away. Atau diem aja. Bisa, boleh kayak gitu. Asal jangan tidur semalaman aja kan ya. Kasihan ditinggalin ya, nggak mungkin kan. Nah, seperti itu. Jadi memang jeda itu macam-macam ya. Tiap orang pasti akan punya jedanya sendiri. Dan itu kalau buat orang yang bisa mengendalikan emosi itu sangat baik. Karena kenapa? Dia tidak bisa langsung marah seperti itu. Nah, ini atau roda pilihan. Kemudian atau biasanya ada rumus message ini. Saya merasa Bu Husnul nggak bagus perilakunya, suka bentak-bentak orang. Saya berharap kamu lebih baik lagi ya, besok tidak bentak-bentak. Jadi harusnya saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Artinya kita jelas menyampaikan pesannya. Kadang-kadang kan saya nggak suka kamu kayak gitu ya. Nah, cuman gitu doang. Anak nggak tahu, nggak sukanya apa. Saya nggak suka ya kamu ngata-ngatain teman kamu dengan nama orang tua. Saya berharap hal itu tidak terulang lagi. Jangan dilakukan lagi ya. Jelas. Tapi memang lama sih ya, kelamaan loh. Ya nggak sih? Bener nggak? Greget
kesulitan gitu. Ternyata kalau misalnya yang idealis ya seperti itu, harus saya tidak suka. Jadi marah kita itu beralasan. Marah itu adalah sesuatu yang wajar, dan emosi itu pasti akan terjadi sama kita semua, dan tidak menutup kemungkinan dalam pembelajaran tidak ada emosi. Malah harus ada ikatan emosi antar guru dengan murid. Itu yang paling penting. Cuman bagaimana kita mengelolanya, itu juga adalah satu PR buat kita. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan. Kesimpulannya mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.